Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalom Tulung Agung 27 Juli 2025. Tema aliran gereja. Pembahasan sejarah gereja yang sudah kita lewati beberapa minggu ini telah sampai pada tahun 1521 setelah Protestan terpisah dari Katolik. Kita akan melanjutkan pembahasan itu, tetapi kita juga akan membahas lebih mendalam tentang paham Protestan, sehingga kita bisa melihat apa perbedaan antara kita aliran Pantekostal dengan aliran Protestan. Keadaan gereja Protestan yang terpisah dari gereja Katolik bukanlah akhir perjuangan mereka. Berbeda dengan Koptik dan Ortodoks, kedua gereja itu sudah memiliki dogma dan ajaran pasti sebelum berpisah dengan Katolik. Aliran Protestan sekarang harus membentuk dogma dan doktrin untuk menetapkan dasar teologi, peribadatan, dan praktik bergereja lainnya. Perlu dipahami bahwa aliran Protestan itu bukan aliran yang satu sejak mula. Protestan di Jerman berbeda dengan Protestan di Swiss. Masing-masing memiliki paham dan kepentingan sendiri-sendiri. Jadi setelah terpisah dari gereja Katolik, bukan berarti semua Protestan itu ada dalam satu gereja yang sama. Kemudian Protestan juga tidak memiliki kepemimpinan gereja yang terpusat. Maka adalah sangat sulit untuk membentuk dan menetapkan dasar ajaran mereka. Dalam perkembangannya, dasar ajaran Protestan dibentuk secara kolektif. Artinya apa yang diakui mayoritas sebagai kebenaran, maka itu ditetapkan sebagai dasar ajaran. Ada 3 ajaran yang diakui secara luas oleh aliran Protestan perdana, yaitu ajaran yang diambil dari karya tulis protes Martin Luther, yaitu Sola Scriptura, yang berarti hanya Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Kemudian sola gratia yang berarti keselamatan hanya karena kasih karunia. Lalu sola fide yang berarti hanya iman yang menyelamatkan. Tapi kita juga telah mengetahui bersama bahwa Martin Luther bukan satu-satunya tokoh Protestan. Ada Calvin dan Zwingli yang juga adalah tokoh besar Protestan. Maka ada poin lain yang dibawa oleh Calvin yang juga diakui oleh mayoritas, yaitu Solus Christus yang berarti hanya Kristus pengantara pada Allah, dan Soli Deo Gloria yang berarti segala kemuliaan bagi Allah. 5 hal inilah yang menjadi pilar Protestan dan menjadi dogma bagi semua aliran Protestan. Pilar pertama yaitu hanya Alkitab menjadikan Protestan sedikit banyak kacau balau. Sebab masing-masing orang bisa mengartikan dan menafsirkan Alkitab secara bebas. Maka terjadilah beda paham antara Luther dan Calvin. Jadi sejak kemunculannya, Protestan langsung terpecah menjadi 2 gereja, Lutheran dan Calvinis. Kemudian pada perkembangannya, Protestan masih terus mengalami perpecahan-perpecahan lain. Sementara itu, Protestan bukan satu-satunya aliran dan gereja yang memisahkan diri dari Katolik. Kerajaan Inggris di bawah pemerintahan Raja Henry VIII juga telah terpisah dari gereja Katolik. Raja Henry adalah seorang Katolik taat, bahkan ia mendapat gelar pembela iman dari Bapak Paus, sebab ia sangat hebat dalam melawan ajaran Protestan. Tetapi karena Paus tidak mengizinkannya untuk menceraikan istrinya, maka Raja Henry menarik seluruh kerajaan Inggris dari gereja Katolik dan lahirlah gereja Anglikan. Dari garis gereja Anglikan inilah nantinya akan muncul aliran kita, yaitu Pantekostal. Jadi kita tidak memiliki kesinambungan dengan Protestan. Kita akan melanjutkan sejarah gereja pada katekese selanjutnya. Segala kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.